Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Raffa Nasution, NPM 24082600207. Di sini saya akan menjelaskan blok BSU1 dengan judul menurut saya itu sistem pencernaan. Yang pertama itu ada anatomi sistem pencernaan. Itu yang pertama ada kafum oris atau mulut. Fungsinya ingesti itu mengambil makanan ke dalam tubuh, mastikasi mengunyah makanan untuk memecah menjadi partikel yang lebih kecil. Kemudian ada pun organ-organ yang terkait itu yang pertama ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kemudian organ yang kedua itu ada esofagus. Fungsi dari esofagus ini transportasi, mengangkut bolus makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik. Dan ada pun organ-organ yang terkait itu ada sphincter esofagus dan itu mengatur aliran bolus masuk ke kerongkongan dan lambung serta mencegah refluks asam lambung. Organ yang ketiga itu ada gaster atau lambung, fungsinya menyimpan makanan sementara sebelum diproses lebih lanjut. Adapun organ-organ yang terkait itu ada lapisan mukosa lambung menghasilkan mukos untuk melindungi dinding lambung dari asam. Kemudian ada kelenjar lambung menghasilkan enzim dan asam lambung. Organ yang keempat itu ada usus halus atau intestinum tenue. Fungsi dari intestinum itu ada mencerna makanan dengan enzim dari pankreas dan empedu. Adapun bagian-bagian dari intestinum tenue ini ada duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian organ yang terakhir itu ada usus besar atau kolon. Fungsinya itu mengambil kembali air dan elektrolit dari sisa makanan. Adapun bagian-bagian dari kolon ini ada cecum, kolon, rektum, dan anus. Kemudian yang kedua ada mekanisme sistem pencernaan. Mekanisme sistem pencernaan ini dibagi menjadi dua, ada mekanis dan kimiawi. Pertama saya akan membahas yang mekanis. Itu mekanisme pencernaan mekanis melibatkan proses fisik yang mengubah bentuk dan ukuran makanan menjadi partikel yang lebih kecil tanpa mengubah struktur kimianya. Proses ini mempersiapkan makanan untuk pencernaan kimiawi dan mempermudah enzim untuk bekerja. Adapun proses pencernaan mekanis ini yang pertama ada mengunyah atau mastikasi. Itu terjadi di mulut. Terus yang kedua ada peristaltik, gerakan kontraksi otot halus di sepanjang saluran pencernaan, terutama di kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Yang ketiga ada segmentasi, kontraksi otot-otot melingkar di usus halus. Yang terakhir ada pengadukan di lambung. Lambung melakukan gerakan mengaduk untuk mencampur makanan dengan cairan lambung. Kemudian ada mekanisme kimiawi. Mekanisme kimiawi ini melibatkan reaksi kimia yang mengubah makanan kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana melalui enzim dan cairan pencernaan. Proses ini memungkinkan nutrisi dapat diserap oleh tubuh. Nah, adapun proses pencernaan kimiawi ini yang pertama ada enzim amilase dalam air liur, kedua asam lambung dan pepsin lambung, yang ketiga enzim pankreas, yang keempat enzim cairan empedu, yang terakhir ada enzim usus halus. Ya, kemudian yang ketiga, adapun enzim yang berperan itu ada enzim amilase, fungsinya menguraikan karbohidrat menjadi gula yang lebih sederhana. Itu tempatnya ada yang pertama ada amilase saliva, diproduksi oleh kelenjar ludah, bekerja di mulut. Yang kedua ada lipase, fungsi dari lipase ini memecah lemak menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Adapun tempatnya itu di lipase pankreas, diproduksi oleh pankreas, itu bekerjanya di usus halus. Yang ketiga ada pepsin, fungsi dari pepsin memecah protein menjadi peptida lebih kecil. Tempatnya itu diproduksi sebagian pepsinogen oleh sel-sel lambung dan diaktifkan menjadi pepsin oleh asam lambung di lambung. Yang keempat ada peptidase, fungsinya memecah peptida menjadi asam amino. Tempatnya itu di peptidase usus, diproduksi oleh sel-sel usus halus, bekerja di usus halus. Dan kelima ada tripsin, fungsinya memecah protein menjadi peptida lebih kecil. Tempatnya diproduksi sebagian tripsinogen oleh pankreas dan diaktifkan menjadi tripsin di usus halus oleh enzim enterokinase dan yang dihasilkan oleh dinding usus halus. Yang terakhir ada laktase, sukrase, dan maltase. Fungsinya laktase memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, sukrase memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, maltase memecah maltosa menjadi dua molekul glukosa. Tempatnya itu diproduksi oleh sel-sel usus halus dan bekerja di usus halus. Kemudian yang keempat ada proses penyerapan, itu dibagi dua, penyerapan pasif dan aktif. Penyerapan pasif itu tidak memerlukan energi dari sel, molekul bergerak mengikuti gradien konsentrasi dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah. Jenis penyerapan pasif itu yang pertama ada difusi sederhana, molekul kecil dan yang larut dalam lemak seperti asam lemak, gliserol, dan vitamin larut lemak bergerak melalui membran sel usus tanpa bantuan protein
protein transfer. Contohnya itu asam lemak dan gliserol menyebar langsung melalui membran sel usus ke dalam sel-sel epitel. Yang kedua ada difusi terfasilitasi. Molekul yang lebih besar atau polar seperti glukosa dan beberapa asam amino menggunakan protein pembawa atau saluran dalam membran sel untuk bergerak mengikuti gradien konsentrasi. Contohnya glukosa masuk ke dalam sel-sel epitel usus melalui protein pembawa yang memfasilitasi transportasinya. Yang kedua ada penyerapan aktif. Penyerapan aktif memerlukan energi dalam bentuk ATP untuk memindahkan molekul melawan gradien konsentrasi dari daerah dengan konsentrasi rendah ke daerah konsentrasi tinggi. Jenis-jenis penyerapan aktif ini yang pertama ada transportasi aktif primer, itu memerlukan ATP langsung untuk memompa ion atau molekul melalui membran. Untuk kemudian transportasi aktif sekunder memanfaatkan gradien elektrokimia yang dihasilkan oleh transportasi aktif primer. Kemudian proses penyerapan nutrisi utama ini ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Yang kelima adapun hormon yang berperan itu pertama ada gastrin. Hormon yang berperan itu ada gastrin, fungsinya merangsang produksi asam lambung oleh parietal di lambung. Tempat produksinya itu diproduksi oleh sel G di antrum lambung dan sebagian di duodenum. Rangsangan produksinya itu kehadiran peptida dan asam amino dalam lambung. Kedua ada sekretin, fungsinya merangsang pankreas untuk melepaskan cairan pankreas yang kaya akan bikarbonat yang menetralisir asam lambung di duodenum. Tempat produksinya itu diproduksi oleh sel S di duodenum. Rangsangan produksinya itu kehadiran asam atau pH rendah di duodenum. Yang ketiga ada kolesistokinin, fungsinya merangsang pelepasan enzim pencernaan oleh pankreas. Tempat produksinya itu diproduksi oleh sel L di duodenum dan jejunum. Rangsangan produksinya itu kehadiran lemak dan asam amino dalam duodenum. Keempat ada grelina, fungsinya itu merangsang rasa lapar dengan bekerja pada otak, khususnya pada hipotalamus. Tempat produksinya itu diproduksi oleh sel endokrin di lambung, terutama di fundus atau lambung. Rangsangan produksinya itu tingkat grelina meningkat sebelum makan dan menurun setelah makan. Kemudian ada pun gangguan sistem pencernaan itu yang pertama ada dispepsida, itu menggambarkan ketidaknyamanan atau rasa sakit di bagian perut yang sertai dengan kembung, rasa kenyang cepat dan mual. Penyebabnya itu makanan berlemak atau pedas, penyakit reflux, gastroesophageal, gastritis dan ulkus lambung. Gejalanya itu rasa penuh atau kembung di bagian perut atas, mual dan sendawa, rasa terbakar di bagian atas. Yang kedua ada gastrikis, itu gastrikis pada lapisan peradangan pada lapisan lambung yang dapat bersifat akut dan kronis. Penyebabnya itu infeksi bakteri Helicobacter pylori, penggunaan jangka panjang NSAID, alkohol berlebihan. Kemudian gejalanya itu nyeri atau rasa terbakar di bagian perut atas, mual dan muntah. Yang terakhir kehilangan nafsu makan. Yang ketiga ada kolitis. Itu peradangan pada usus besar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi, penyakit inflamasi usus, dan reaksi autoimun. Penyebabnya itu infeksi bakteri, virus, atau parasit. Gejalanya itu diare berulang, sering berdarah, nyeri, dan kram perut, urgensi buang air besar. Yang keempat ada konstipasi atau sembelit. Itu di mana seseorang mengalami kesulitan buang air besar atau buang air besar yang jarang terjadi. Penyebabnya itu diet rendah serat, kurang cairan, kurang aktivitas fisik. Gejalanya buang air besar yang jarang atau sulit, feses keras atau kecil, rasa tidak tuntas setelah buang air besar. Yang terakhir ada diare di mana seseorang buang air besar lebih sering dari biasanya dengan feses yang cair atau berair. Penyebabnya itu infeksi bakteri, virus atau parasit, intoleransi makanan atau alergi, penyakit inflamasi usus. Dan adapun gejalanya itu buang air besar yang sering dan berair, kram perut dan nyeri, mual dan muntah. Kemudian untuk referensi saya menggunakan referensi dari sini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.